Selamat datang semuanya di M Nur Rahman 70 channel. Hari ini saya ingin membahas sebuah video tentang suatu maksud gitu ya. Mungkin tentang usaha kita yang kita jalani gitu ya. Bagaimana sih kita harus meningkatkan usaha kita agar lebih produktif ya kan. Lalu juga mungkin kita juga sering-sering mendengar gitu ya aktivitas-aktivitas yang, atau mungkin juga kita sering melihat gitu ya aktivitas-aktivitas apa yang orang lakukan ya kan, lain dia mempekerjakan sesuatu tapi dia juga lebih mempekerjakan satu hal gitu ya, satu hal yang memang membangun untuk dirinya sendiri gitu ya. Lalu juga kan kalau kita lihat dalam segala situasi gitu ya, bagaimana tentang pertimbangan orang-orang mengenai suatu hal, lalu apakah mereka sanggup atau tidak ya kan dalam memecahkan suatu permasalahan tertentu gitu ya. Nah, di sini saya akan membahas judulnya, yaitu tentang semua itu dinilai dari kesanggupan selain dari usaha gitu ya. Nah, yang menjadi sebuah dasar dalam video saya ini gitu ya, apa sih hal yang intensif gitu ya, hal intensifnya gitu ya, yaitu saya merujuk kepada 3 permasalahan gitu ya. Apa yang sanggup dari diri kita gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah meremehkan orang di samping kesanggupan kita sendiri gitu ya. Apakah hidupnya akan berubah gitu ya. Lalu yang ketiga, pertanyaan problematika masalahnya adalah, jika di dunia ini gitu ya tidak ada orang yang sanggup gitu ya, bagaimana cara ia melakukan sesuatu? Mengapa orang selalu meragukan apa yang dipekerjakan orang lain gitu ya? Gitu. Di sini saya tidak akan panjang lebar gitu ya. Jadi langsung saja disimak video saya ini gitu ya. Mohon maaf aja jika video saya ini tidak landscape ya. Jadi agak berdiri lah gitu ya kameranya gitu ya, posisi handphonenya gitu ya. Oke. Terkadang tuh kita juga bingung gitu ya. Terkadang juga kita berpikir gitu ya, kenapa sih kita gitu ya tidak bisa lepas dari kecurigaan orang gitu ya tentang diri kita ya kan. Di samping kita tidak mencurigai orang lain itu tanpa sangkaan apapun gitu ya. Ya memang sih kita tidak bisa melepas kecurigaan orang tentang kita gitu ya. Apalagi kalau menyangkut soal pergaulan yang dimana kita menyangkut salah satu orang yang bermasalah, seperti halnya ya konteksnya itu ya dalam suatu ilmu sosial itu disebut ikut campur massa di jalan gitu ya. Dalam buku-buku propaganda gitu ya media politik gitu ya, politik kuasa media ya kan. Lalu judulnya itu adalah propaganda juga ya, karya Bertrand Russell ya kalau nggak salah gitu ya. Nah, saya mengambil suatu kesimpulan yang menarik di sana gitu ya, dan saya mengambil intisarinya, yaitu seperti jikalau kita ada orang yang ingin ikut-ikutan mencampuri urusan 2 orang di jalan ya kan, hanya akan menghalangi perjalanan gitu ya, hanya akan menghalangi perjalanan gitu ya. Lebih baik kita tunda dulu masalahnya gitu ya, seperti masa ikut di jalan tanpa tahu masalahnya apa gitu ya. Orang-orang yang ikutan ini sia-sia gitu ya, kecuali mencari tahu alasannya dulu gitu ya, kenapa ada peristiwa seperti itu, dan mengetahui tanggung jawab hal itu gitu ya. Kita seperti ini contohnya gitu ya, dalam suatu ungkapan kalimat gitu ya, misalkan ada orang yang sedang kecelakaan di jalan gitu ya. Nah, antara pengendara mobil dan pengendara motor lah gitu ya, kita taruh seperti itu contohnya. Lalu pengendara mobil itu memang salah gitu ya, tapi dia tidak mau terus menutupi kesalahannya gitu ya. Nah, pengendara motor ini akhirnya terjadi cekcok di jalan gitu ya, dan akhirnya menjadi perhatian masyarakat di situ gitu ya. Lalu pengendara motor itu bilang seperti ini ke pengendara mobil,
nanti kita bicarakan lagi Pak gitu ya. Secara pribadi saya tidak ingin ada orang yang menumpuk di jalan hanya karena memperhatikan masalah kita saja gitu ya. Seperti itu ungkapannya gitu ya. Kalau kita kadang suka aja gitu ya sama orang yang hidupnya ikut-ikutan, gak suka sama orang lain gitu ya. Kita harus terus kembangkan filosofi hidup kita sendiri gitu ya. Jangan sampai rasa penasaran orang lain menghantui pikiran kita saat sedang berusaha dan memenuhi ketanggupan kita sendiri gitu ya. Jika kita tidak diberi ruang saat berbicara gitu ya, contohnya gitu ya. Yang penting kita tidak salah berbicara saat kita menyampaikan sesuatu itu. Itu saja, simpel gitu. Nah, ibarat kalau seseorang luka gitu ya, emang mau diapain lukanya gitu ya. Biarkan saja ia berpikir tentang lukanya sendiri gitu ya. Kalau mau bantu, kasih tisu atau perban, jangan kasih gunting gitu ya. Gunting buat apa untuk orang yang sedang terluka gitu ya. Atau contohnya lagi gitu ya, dalam mungkin ya, kalau misalnya orang tidak mau membantu apa-apa, tidak masalah gitu ya. Kita cari bantuan orang lain saja, yang lain lagi aja, tanpa mengharapkan bantuan dalam hal yang bersifat terpaku. Jangan sampai kita terpaku urusan orang lain. Dalam surat Al-Ahzab ayat 32, Allah melimpahkan amanah kepada gunung, namun ia tak sanggup. Kepada pohon, namun pohon itu tidak sanggup juga. Namun ketika sama manusia, mereka sanggup gitu ya. Sesungguhnya manusia itu zalim dan bodoh. Kenapa manusia harus bisa sanggup melakukan sesuatu? Karena kebanyakan gitu ya, manusia itu hanya sanggup menerima saja, namun tidak sanggup melakukannya. Ibarat menerima ilmu namun tidak sanggup mengamalkannya, maka kita manusia harus sanggup menjalani keduanya. Ibarat kita menyelam sambil minum air lah gitu ya. Maka dari itu timbullah istilah belajar sambil praktek gitu ya. Bukan hanya belajar secara metodis saja. Maksudnya teori ke arah teori ya kan. Tapi teori ke arah praktek pun harus dilakukan. Gitu ya. Yang jadi pertanyaannya gitu ya, mengapa sih kita harus sanggup menjalani semuanya gitu ya, baik suka maupun duka. Selama diri kita ada, kita harus sanggup menelan manis dan pahitnya gitu ya. Meskipun salah satu di antara keduanya ada yang tidak kita terima. Ibarat seperti, kenapa kita harus sanggup ngomong kepada orang yang menyakiti kita gitu. Ibarat orang yang sedang patah hati lah, bilang seperti itu ya. Nah, ibarat seperti kita usaha, namun orang yang kita bantu tidak lagi bersama-sama menjalankan target usaha kita gitu ya. Ya, kita harus atau tidak menjalani semua itu gitu ya. Nah, itu pasti nanti dalam manajemen wirausaha gitu ya, atau orang yang sedang mengembangkan usahanya sendiri ya kan. Dia memanggil orang ya kan, mengambil karyawan gitu, panggilan-panggilan kepada karyawan, lalu karyawan itu tidak sanggup untuk mengejar target setiap hari dalam pemesanan hal itu. Jadi mungkin ada orang yang resign ya kan, lalu dia sebagai pelaku usaha harus menjalankan usahanya secara otodidak sendiri gitu ya, meskipun karyawan-karyawannya tidak cukup puas ya kan, atau mungkin tidak keberatan dengan targetnya gitu ya. Gitu. Tidak selamanya niat baik kita tercerahkan gitu ya. Kita harus berusaha, jangan menyerah. Ingat, kita merasa gelisah, kita didustakan oleh orang lain atau teman kita atau hal-hal yang lain karena tidak bisa dapat teman gitu ya. Tapi ingatlah gitu ya, bahwa teman bukan hanya orang yang kita kenal saja gitu ya, melainkan orang lain pun bisa kita ajak kenal juga dong gitu ya. Bukan tentang apa dan siapanya. Kita hidup di dunia ini gitu ya, masih ada orang tua yang membela kita gitu ya. Tidak peduli sebagaimana kerasnya orang lain terhadap kita gitu ya, orang tua perasaannya masih sanggup untuk mengurusi kita gitu ya, baik dari kecil maupun dari sampai besar ya kan. Meskipun kita masih belum terus sukses gitu ya, orang tua masih sanggup membiayai kita sampai kita sanggup untuk sukses mandiri. Ya, jadi intinya
Jangan berkecil hati, masih ada orang tua, nenek, kakek, dan saudara kita dalam diri kita yang tidak pernah lekang oleh waktu gitu ya. Ingatlah gitu ya, ketika saya juga ketika ngomong seperti ini gitu ya, itu saat saya itu mendapatkan inspirasinya itu saat saya itu tidak tahu gitu ya, apakah apa yang saya sanggup atau bisa selama ini gitu juga ya. Saya juga tidak tahu bahwa semua ini akan bernilai seperti apa gitu ya. Apakah ketika kita ditegur dengan belak-belakan dan kita tetap tenang, nanti penilaian kita akan ikut bagus juga gitu ya kan. Atau mungkin dalam suatu peristiwa lainnya gitu ya. Ya seperti contohnya itu adalah ceritakan hal-hal yang kemungkinan terjadi jika kalian ikuti ego orang lain gitu ya. Jikalau kita tidak mau menerima gitu ya secara halusnya gitu ya. Contohnya ya seperti halnya di pekerjaan lah gitu ya. Di pekerjaan tapi pekerjaan itu belum membayar kita gitu ya. Belum membayar kita sehingga kita juga sedang skripsi ya kan, waktu skripsi sebentar lagi ya kan, tinggal beberapa satu semester atau 2 semester lagi ya kan. Lalu kita dianggap gitu ya sama bos kita atau atasan kita itu dianggap percuma gitu ya, ngapain sih kamu gitu mikirin skripsi, nggak penting gitu, yang penting kamu kerjakan target saja di perusahaan ini gitu ya, kerjaan kamu nanti saya tambah gajinya gitu ya. Ya tapi kalau kita misalkan kita tidak mau menerima gitu ya situasi seperti itu gitu ya, meskipun kita dianggap percuma gitu ya, ceritakan saja kemungkinannya biar mereka percaya gitu ya. Jadi cara sopannya gitu ya, emang mau gitu ya nanti kalau lulusnya jadi 5 tahun kuliah bukan 4 tahun gitu ya. Jadi maksudnya itu ya lulusnya ngaret jadi nambah 1 tahun lagi gitu ya, seharusnya kuliah 4 tahun gitu ya, 1 jadi 5 tahun gitu ya. Jadi kayak bonus lah gitu ya, bonus satunya gitu diambil. Enggak, maksud saya enggak sampai segitunya juga sih. Ya karena kan pasti kan ya ada aja sih ya dengan alasan-alasan seperti itu gitu ya. Ya karena orang yang menyepelekan pasti akan menganggap enteng semua yang sedang atau yang sudah kita kerjakan selama ini gitu ya. Misalkan ya tetangga kita itu orangnya itu suka ngedumel lah gitu ya. Enak ya kerja di kantoran, gajinya enak gitu ya. Contohnya kayak gitu. Padahal kesanggupan kita kerja gitu ya dipertaruhkan juga di situ gitu ya. Nggak selamanya itu enak gitu ya. Maksudnya kita juga ada kesanggupan juga di situ yang berat gitu ya. Tapi kita tidak akan pernah ceritakan gitu ya. Ya seperti itulah gitu ya. Karena tidak selamanya kita seperti menjadi yang disebut oleh orang-orang. Anggap saja mereka sedang berangan-angan tentang keinginan mereka sendiri aja gitu ya. Jadi kalau misalkan ada orang yang ngeluh gitu ya, hati kita anggap aja gitu ya, daripada pikiran kita nanti berat, anggap aja itu ya angan-angan mereka sendiri aja gitu ya, terhadap keinginan mereka sendiri gitu ya. Misalkan mereka ngebayangin kita yang kerja di kantoran, atau mungkin kita jadi dosen atau jadi profesor gitu ya, tetangga kita mengangan-angan gitu ya, enak ya kerja di ini, kita dicibir-cibir lah atau dijulitin lah gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Kadang kan di lingkungan masing-masing lingkungan bisa saja terjadi hal itu gitu ya. Nah ketika kita udah dicibir-cibir seperti itu gitu ya, ya namanya hidup gitu ya, ya tidak jauh dari angan-angan orang lain. Mungkin dia itu berangan-angan seperti itu karena ya itu coba aja mereka seperti itulah gitu ya gitu. Karena mereka malu sendirilah gitu ya, ibarat orang yang sedang malu gitu ya. Atau mungkin bisa jadi seperti ini, tidak selamanya ucapan orang benar-benar dipakai gitu ya.
Karena kadang ucapannya bisa terjadi, kadang juga tidak gitu ya. Kalau terjadi kita sudah pelajari resikonya, kalau tidak kita sudah tahu resikonya karena kita belajar ingin tahu resikonya seperti apa nantinya gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi memang kan setiap hal itu ada konsekuensinya kan. Mau kita di gini sama orang, wah lu nggak bisa lu gini-gini ya. Emang resikonya emang nggak bisa ya kan, karena kita memang nggak bisa sesuai kesanggupan kita gitu ya. Karena memang kan tiap orang itu tidak menyadari resiko apa yang selama ini kita kerjakan gitu ya. Ya wajar saja manusiawi gitu ya. Karena memang mereka ingin dimengerti sendiri gitu ya, tidak mau mengerti orang lain ya. Anggap aja kita impas lah gitu ya dalam masalah-masalah orang-orang seperti itu gitu ya. Oke, saya ingin menambahkan sedikit gitu ya mengenai kesanggupan. Terkadang juga kan ya kalau dalam istilah atau kisah-kisah orang lain ya memang sangat menginspirasi sekali gitu ya untuk kita terus untuk memotivasi diri kita agar kita tuh lebih baik ke depannya ya kan. Tapi terkadang juga ya cerita orang lain itu lebih mengeksploitasi tentang kita ya kan, dan terkadang juga kita mengeksploitasi cerita tentang orang lain gitu ya dalam suatu perkumpulan ya kan, dalam suatu hal yang memang seperti bukan ranah kita lagi. Dan terkadang juga ya ada saat-saat orang ya seperti ibu-ibu ya, ibu-ibu yang sedang gosip ya kan, digosip makin sip gitu ya. Dan mungkin juga kan kalau yang kita bisa lihat, setiap manusia itu memiliki ranah kesanggupan gitu ya. Ibarat kita membaca buku gitu, nggak mungkin gitu ya, mungkin bagi manusia orang-orang gitu ya mustahil untuk membaca satu buku tebal gitu, setebal 312 halaman gitu ya, tanpa kita memahami dengan benar gitu ya. Tapi terkadang juga kan untuk memahami dengan benar itu memang perlu keyakinan yang cukup lama gitu ya. Karena juga kan kalau yang kita tahu mungkin bagi orang-orang yang pintar gitu ya, membaca bukunya instan banget gitu ya. Seperti ketika dia membaca buku lalu menutupnya lagi gitu ya, tapi dia tahu isi semua buku itu gitu ya di depan kita gitu ya. Nah kok bisa dia ya membaca buku instan seperti itu gitu ya di depan kita gitu ya, padahal kita juga baru menyimak dia gitu ya, baru menyimak dia sebentar gitu ya, kalau tahu dia sudah menguasai topik ya tentang buku yang kita baca itu gitu ya. Ya kan kita baca buku gitu ya, baca buku gitu ya. Sebelumnya saya lupa jelaskan gitu ya. Misalkan kita membaca buku nih, satu buku tebal gitu ya, yang sudah kita baca 3 bulan atau 1 minggu lah gitu ya. Yang isi waktu luang kita tuh cukup banyak gitu ya. Nah, satu buku itu kita tamat 1 minggu gitu ya. Dipotong dengan waktu-waktu makan, tidur ya kan. Lalu aktivitas mandi ya kan, dan lain-lain gitu ya. Nah, karena kita memang banyak jeda-jeda waktu yang terpotong gitu ya, jadi kita lebih efektifnya gitu membaca bukunya cukup lama gitu untuk menamatkan satu buku gitu ya. Nah ketika kita sudah tamat buku itu ya, kita hanya tahu gitu inti tarinya apa gitu ya. Oh jadi ternyata nih idenya menarik juga ya, semakin dalam buku ini gitu ya, semakin dalam buku ini semakin menarik juga idenya gitu ya yang digagas gitu ya, karena ada keterhubungan gitu antara kita membaca ya kemarin-kemarin dengan kita lanjutkan membacanya itu sekarang gitu ya, dan keesokan harinya juga sama gitu ya, kita melanjutkan topik yang kemarin lalu kita mulai hari ini lagi gitu ya, lanjutkan hari ini gitu. Nah ketika kita sudah menawarkan gitu ya, menawarkan sebuah buku gitu ke orang yang benar-benar pinter di kelas kita gitu ya, yang dimana tuh yang kepintarannya itu dia sanggup gitu ya, orang yang sanggup gitu ya membaca satu buku hanya ya jentikan jarinya dia sajalah gitu ya, ibaratnya seperti itu gitu ya. Karena kan memang kan mustahil juga sih ya kalau kita mempunyai kemampuan seperti itu, tapi juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang yang sanggup juga gitu ya kan. Ketika kita
menawarkan gitu ke orang yang pintar itu gitu ya, pintar di kelas kita itu membaca buku gitu ya, dia seperti membolak-balikan jentikan jari dia saja gitu sebentar gitu. Nah, ketika dia sudah menutup bukunya lagi gitu ya, selama kita tunggu 7 menit gitu ya, akhirnya dia mendapatkan kesimpulan gitu ya. Oh iya iya, buku kamu menarik juga ya, gini 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 gini. Dia menjelaskan kerangkanya dengan secara detail, yang memang kerangkanya itu mirip seperti kita membaca kita selama 1 minggu itu gitu ya. Kok bisa gitu ya, hanya waktu singkat loh, padahal hanya ditawarkan buku saja gitu ya, seperti itu. Iya, seperti halnya yang tadi yang saya jelaskan gitu ya, ketika kita ingin mengeksploitasi seseorang gitu ya, ternyata seseorang itu lebih tahu eksploitasi itu gitu ya. Eksploitasi itu apa sih gitu ya? Eksploitasi itu ya seperti kita memandang bahwa kita itu memandang sesuatu itu lebih tahu gitu ya, lebih tahu ketimbang orang yang sedang berbicara gitu ya, seperti itu. Jika kan ada orang yang berbicara kepada kita gitu ya, ternyata kita lebih tahu gitu ya, ketika dia masih berproses dalam bicaranya itu dia mengarah ke arah mana gitu ya, idenya itu mengarah ke arah mana gitu ya. Pikiran kita itu seperti menafsirkan tentang perkataan orang itu, lalu kita jelaskan secara kesimpulannya gitu ya. Nah, seperti dia ya gimana ya, ketika kita di kelas gitu ya, atau seperti contohnya itu ketika kita di kelas gitu ya, ya begitulah, kita di kelas lalu diceritakanlah gini, dosen menjelaskan seperti ini secara gamblang ya kan, secara gamblang dan mendetail ya kan, selama 2 jam materi, dan akhirnya kita paham gitu ya, paham langsung gitu ya. Oh, ternyata topiknya itu mengarah kepada judul yang tadi gitu ya. Ternyata singkatnya itu adalah penemuan sebuah judul yang ditawarkan oleh dosen tadi ya. Kita ya namanya materi memang nggak jauh-jauh dari dosen sih ya, materi hal-hal seperti itu gitu. Nah seperti itu sih. Tapi kalau misalkan kalian kurang paham, jadi maksud saya itu adalah gitu ya, kita itu hidup di dunia ini ya dibebankan kepada sesuatu gitu ya. Kita tidak dibebankan kepada sesuatu melainkan dengan kesanggupan kita masing-masing gitu ya. Ya ibarat kita bekerja gitu ya, pasti kan memang bebannya berat gitu ya, baik itu pikiran, fisik maupun psikis ya kan. Pikiran juga sih gitu ya, jadi jasmani rohani juga gitu ya. Ya seperti itulah ya, gitulah ya. Jadi seperti itulah, jadi gambaran ceritanya seperti itu gitu ya. Ya kalau ya kayak tangkap gitu ya dari surat Al-Baqarah gitu ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Kami tidak membebankan kepada sesuatu melainkan dengan kesanggupannya gitu ya. Kalau misalkan orang itu tidak sanggup gitu ya, berarti dia hanya sampai situ saja gitu ya. Ya malas itu kan bebal karena orang itu tidak sanggup gitu. Seperti itu. Oke, saya ingin menambahkan sedikit aja gitu ya. Mungkin orang-orang yang tidak sanggup itu mungkin hanya memandang kita percuma saja gitu ya, karena realitanya gitu ya, dalam kehidupan ini mungkin kita tidak sebanding dengan apa yang orang pikirkan gitu ya. Karena ya namanya pikiran pasti kan hanya sebatas pikiran, bukan hanya sebatas dari tindakan gitu ya. Karena mungkin pikiran itu belum tentu melahirkan sebuah tindakan gitu ya, tindakan dari yang mengucapkannya sendiri gitu ya gitu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya gitu ya. Mungkin ada baiknya juga gitu perkataan saya yang saya ucapkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kawan-kawan.